Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar? Kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan disiapkan. Nah, siapa yang tidak hadir? Habib, kemana Habib? Habib Alfa, selain Habib? Joanna, izin. Berarti selebihnya Habib hadir. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Seperti biasa, kita lihat dulu kesepakatan kelasnya. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, menggunakan HP hanya untuk kepentingan pembelajaran. Berarti selain untuk belajar, HP-nya disimpan terlebih dahulu. Yang ketiga, menjaga kenyamanan dan ketenangan kelas. Keempat, saling menghormati dan menghargai. Bisa dilaksanakan kesepakatan kelasnya? Lanjut. Coba lihat gambar yang di depan. Kira-kira gambar ini tentang apa? Bully. Kalau ini? Mana narkoba? Apa? Mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Itu yang cewek? Merokok. Nah, kalau ini? Tawuran. Nah, kalau ini? Pacaran. Berdua-duaan ya. Nah, kalau ini? Nah, biasanya kalau sudah sering berduaan, berpacaran, sampai ke tahap seperti ini, ketahuan, nak. Apa pendapatmu mengenai gambar tadi? Dari banyak gambar, ada gambar tawuran, ada gambar bully, berpacaran. Kira-kira itu gambar tentang apa yang tadi semuanya? Kira-kira gambarnya tentang apa? Kenakalan remaja. Kemudian? Pergaulan bebas. Coba kita lihat dampak dari perbuatan yang tadi. Yang pertama, ini gambar apa? Meninggal dunia. Kira-kira meninggal dunia ini akibat dari apa? Tawuran. Kadang-kadang akibat dari tawuran itu kita bisa membunuh orang lain. Masuk rumah sakit, koma. Kadang walaupun bukan korban yang terluka, yang tawuran itu kan pasti akan terluka semuanya. Nah, kalau ini? Depresi kira-kira karena apa? Dibully tadi kan, depresi. Nah, hamil di luar nikah. Kemudian setelah anak lahir kita cerai. Berarti yang rugi nanti siapa? Yang perempuan. Yang laki-laki tidak rugi. Akan lebih baik jika stop pergaulan bebas. Kan banyak tuh pergaulan bebas. Dikurangi, dijauhi ya. Nah, coba dilihat. Katakan tidak pada pergaulan bebas, free sex, semuanya, narkoba, obat-obatan terlarang, dijauhi ya. Nah, mari bebaskan remaja Indonesia dari pergaulan bebas. Kira-kira kita sekarang belajar tentang apa? Nah, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sering kan mendengar istilah pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Tahu, Bu, tapi tidak bisa mengungkapkan. Memberikan contohnya bisa? Apa tadi contoh pergaulan bebas? Merokok, kemudian minum-minuman keras, tawuran, membuli ya, pacaran. Nah, oke, dilihat. Sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina.
Yang ketiga, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Sekarang lihat dalil tentang larangan mendekati pergaulan bebas dan zina. Nah, kita baca sama-sama. Yuk, dimulai, dibaca sama-sama. Robuz zina. Sadaqallah. Nah, coba lihat artinya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nanti kalau Ibu suruh menghafalkan ayat, bisa ya. Nah, kita lihat lagi definisinya. Nah, yang pertama perbuatan zina. Zina adalah perbuatan yang keji. Nah, zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Kalau pergaulan bebas adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Hukumnya? Hukumnya haram. Nah, sekarang kita lihat hukuman bagi pelaku zina. Yang pertama dulu, ada namanya zina muhsan. Zina muhsan itu adalah yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Biasanya kalau orang yang sudah menikah melakukan zina disebut dengan zina muhsan. Kan banyak kita temui sekarang, nah, orang yang sudah berkeluarga, berselingkuh, itu namanya zina muhsan kalau mereka sudah menikah. Nah, hukumannya didera atau dicambuk 100 kali atau dirajam. Tahu dirajam apa? Dirajam itu sama dengan ditanam dalam tanah, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Itu dirajam. Kemudian yang kedua, zina ghairu muhsan, yang belum menikah. Yang belum menikah seperti remaja-remaja, kalau ada ketemuan nanti hamil di luar nikah, hukumannya harusnya seperti ini. Nah, hukumannya didera atau dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Jangan didekati zina ya. Kemudian yang ketiga, hukum KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku perbuatan zina dapat diancam 9 bulan dalam penjara. Yang tadi hukumannya, sekarang akibat atau dampak dari perbuatan zina. Yang pertama dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Ini yang dirugikan itu yang perempuan. Kenapa yang perempuan? Nah, kan berbuat zina nanti laki-laki dan perempuan. Anak hasil zina tidak akan mendapatkan nasab yang jelas. Tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Itu nomor 4. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Paham maksudnya? Kalau perempuan dalam Islam kan dinasabkan kepada ayahnya. Contohnya Ibu Afifah Sintia Fauzi binti Adri Fauzi. Kan dinasabkan kepada ayahnya. Kalau anak hasil perbuatan zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Kemudian anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut harta warisan dari ayahnya. Kemudian apabila anak hasil perzinahan tadi perempuan, akan terjadi permasalahan dalam perwalian. Kenapa? Karena dia tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Berarti ayahnya sendiri tidak bisa jadi wali waktu menikahkan anaknya. Kasihan anaknya kan rugi besar. Jadi yang berbuat orang tua, yang rugi anak. Sering kan mendengar istilah itu, anak tidak tahu apa-apa, tapi anak yang menanggung akibatnya. Jadi pesan Ibu, jangan sampai mendekati zina. Bertemanlah sewajarnya, sebatasnya saja. Jangan melewati batas. Bisa ya? Bisa? Oke, kalau bisa kita lanjut tugas kelompok. Nanti Ibu akan bagi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan itu kelompok 3.
Coba kita lihat tugasnya. Yang pertama tugas untuk kelompok 1. Coba diperhatikan, membuat poster atau karya visual. Tugasnya buatlah poster kreatif yang berisi informasi tentang dampak negatif pergaulan bebas dan zina dari sudut pandang agama, kesehatan, sosial, dan psikologi. Paham maksud tugasnya? Perhatikan nanti ada beberapa poster, ada yang dampak dari pandangan agama seperti apa, kesehatan bagaimana, sosial, dan psikologis. Nanti dibagi saja ya. Kemudian untuk yang kelompok 2, rangkuman materi. Berarti kelompok 2 membuat rangkuman materi tentang bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan zina sebagai pengingat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Paham maksud tugasnya? Oke, lanjut yang ketiga. Untuk kelompok 3 akan membuat tabel sederhana. Buat atau susunlah tabel sederhana yang membandingkan bagaimana pergaulan bebas dan zina dengan pergaulan yang sesuai dengan anjuran ajaran agama Islam. Paham maksudnya? Berarti kita bandingkan pergaulan bebas yang ada sekarang dengan pergaulan yang dianjurkan Islam. Kalau paham, bisa kita kerjakan sekarang. Nah, kalau sudah nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan tugas sesuai dengan pembagian yang telah diberikan guru. Kerjakanlah tugas tersebut dengan baik semaksimal mungkin sehingga mampu memberikan hasil yang terbaik. Dan terakhir nanti akan mempresentasikan tugasnya di depan kelas. Oke, sekarang kita kerjakan dulu. Ibu bagi kertasnya. Butuh berapa kertas? Seorang. 4, 5. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Sudah selesai tugasnya semua? Kalau sudah, kita akan mempresentasikan tugasnya. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pergaulan bebas dan pergaulan yang dianjurkan Islam. Perkenalkan dengan saya Negi Almara dan saya Ahmad Iqbal dan Nada Fatur dan dengan Evan.
Baiklah, perbandingan pergaulan yang diajarkan Islam yang pertama. Menerapkan hidup sehat. Perbandingannya merokok, minum minuman keras. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Bapak. Oke, lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota yaitu Aminatul Hasnah, Nasya Agusti Bini Arifah, Kanza Afifah Soleha, Wulan Anwar Putri, dan Isa. Perlu diingat, menghindari pergaulan bebas dan zina adalah tanggung jawab bersama. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bermartabat bagi semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Kalimatul Mardiah, Rahmat Yati, Sylvie Anggraini, Nabila Lutfiah, Hafizah Nandika. Menurut pandangan kesehatan, minuman beralkohol dapat menyebabkan mabuk. Mabuk bisa merusak kesehatan seperti penyakit liver, gangguan jantung, kanker, dan lain-lain. Baik, dari pandangan agama, bisa dilihat dari proses saya. Untuk cara menghindari zina dan pergaulan bebas, yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menutup aurat, terutama bagi yang perempuan. Dan yang ketiga, menghindari hal-hal yang dapat mengundang nafsu. Untuk hukum dan dampak dari perbuatan tersebut, yang pertama, cambuk 1 kali dan hukum rajam. Yang kedua, mendapat murka Allah. Dan yang ketiga, mendapat siksa yang pedih. Inilah keselamatan poster kami. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai di sini bisa pahami materinya? Ada yang bisa menyimpulkan? Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari materi hari ini? Menghindari pergaulan bebas, kemudian menghindari perbuatan zina. Nah, kalau kita sebagai pelajar itu bisa mengantisipasinya dengan cara apa? Apakah tidak boleh berteman antara laki-laki dan perempuan? Nah, boleh berteman laki-laki dengan perempuan, tetapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh melewati batas, sewajarnya saja. Kemudian jangan pernah menghina, merendahkan orang lain, karena nanti itu akan menjadi penyebab kalau sakit hati akan timbul perkelahian, jadi tawuran, kemudian bully. Bully itu bisa membuat orang lain menjadi stres, depresi. Nah, apalagi kalau untuk perempuan, nanti berawal dari pergaulan bebas, berteman dengan laki-laki berlebihan, berujung kepada zina. Efeknya yang sangat merugikan itu untuk yang perempuan, sampai ke anaknya. Kan sudah kita lihat tadi bagaimana efeknya. Nah, tolong jauhi zina, pergaulan bebas. Ya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan minggu depan. Kita tutup pembelajaran kita hari ini, silahkan disiapkan. Siang, terima kasih, boleh pulang.